Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang budiman, yang sama mengharap ridha serta ampunan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan ketakwaan kita, yang mana jika kita jadikan bulan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, maka kita akan menggiatkan, akan kita jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik. Kita akan beramal dengan amalan terbaik. Dengan sholat kita akan melakukan sholat yang terbaik, dan sedekah juga kita akan melakukan sedekah terbaik. Di antara banyak keutamaan, di banyak dalil-dalil, banyak hadis-hadis yang membahas, menceritakan tentang Ramadan ini, mari kita bahas satu hal saja, yang mana satu hal itu ketika kita dalami, kita pahami dengan baik, maka tentu akan melahirkan amalan-amalan dan sikap-sikap yang terbaik juga. Di dalam hadis tentang Ramadan, di sana disebutkan, yang pertama ada yang menyebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan saum dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan semangat dan perhitungan, maka Allah akan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni. Itu tadi man shoma. Sekarang yang berikutnya adalah man qoma. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu tadi yang shoma, kemudian yang man qoma. Yang mana dari kita melakukan berdiri, yakni sholat tahajud, sholat lail pada saat Ramadan, itu kita akan diampuni oleh Allah. Dan wabil khusus ada juga hadis yang mengatakan man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dari ketiga hadis ini itu Allah memberikan balasan, berjanji akan memberikan ampunan dari dosa-dosa yang telah kita lalui. Namun saya mencoba memperdalam sedikit tentang makna ampunan. Ampunan itu bisa kita sebutkan sebagai maaf, atau kita terbebasnya dari ikatan belenggu sesuatu hal yang mengikat dari diri kita. Bisa dilihat di media sosial, di sana ada sebuah kejadian di mana dua orang TNI yang terjerat sebuah transaksi narkoba, kalau tidak salah itu sekitar 7.000 ekstasi dan 75 kg heroin, yang mana kedua anggota TNI ini ditangkap, kemudian dijatuhi hukuman seumur hidup. Kemudian setelah dipertimbangkan dan melakukan beberapa tinjauan, maka si hukuman mati ini diganti dengan hukuman seumur hidup, yang mana pada saat keputusannya itu dibacakan di ruang sidang, dua orang anggota TNI ini tersungkur, bersujud, menangis, bersedu-sedan. Itu karena mungkin mereka merasa terbebas dari hukuman mati, kemudian digantikan dengan hukuman seumur hidup. Rasa bahagia, haru karena ia terbebas dari hukuman itu, walaupun hukumannya tidak benar-benar dibebaskan, digantikan dengan hukuman seumur hidup. Kemudian dua orang TKW yang ia melakukan aksi kejahatan berupa melakukan praktek ilmu hitam, yang mana ilmu hitam ini ditujukan untuk mencelakakan majikannya. Ini terjadi di Arab Saudi ya. Kemudian mereka diketahui dan ditangkap, akhirnya mereka juga mengalami hal yang sama, akan dihukum mati.
Tetapi karena beberapa bantuan dari KBRI, kemudian dari pemerintah Indonesia, hukuman mati itu digantikan dengan penjara 10 tahun. Kemudian pada saat pulang, mereka berdua ini, yang tadi TKW ini bertemu dengan keluarga, kemudian menangis, berpelukan dan sebagainya karena merasakan kebahagiaan yang begitu luar biasa, bisa terbebas dari hukuman mati, masih ada kesempatan untuk dia bertemu dengan sanak keluarga dan sebagainya. Nah, ini para pemirsa sekalian, dari kedua kisah ini, itu betapa besarnya arti sebuah ampunan bagi kita. Sehingga ya, orang yang TKW tadi, dia untuk mendapatkan ampunan itu, dia harus meminta bantuan kepada KBRI dan kemudian kepada pemerintah Indonesia untuk mendapatkan ampunan. Walaupun tidak 100% ampunan, digantikan dengan 10 tahun penjara, itu sudah merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang tadi Allah janjikan man soma Ramadhana, man qoma Ramadhana, man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan berikan ampunan dari dosa-dosa yang telah ia lakukan. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita melihat bagaimana kita membayangkan tentang bagaimana betapa dahsyatnya nanti di hari kiamat nanti, di padang mahsyar kita dikumpulkan dengan tanpa sehelai kain pun menutupi tubuh kita, yang mana kita tidak sama sekali, kita tidak peduli dengan aurat yang dilihat orang lain, dan kita juga tidak peduli dengan aurat orang lain. Yang di dunia itu selama ini kita tutup, kita jaga, tidak kita perlihatkan kepada orang lain, tapi pada saat itu kita tidak peduli. Hal ini menunjukkan bahwa betapa dahsyatnya pengadilan Allah. Kita semua di sana berburu untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apakah nasib kita akan selamat kemudian kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke jannahnya, ke surganya, ataukah kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar merugi, kita dilemparkan ke dalam jurang api neraka yang begitu dalam. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, ini adalah momen yang tepat untuk kita benar-benar meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ampunan itu kita bersih dari dosa. Dengan kita mendapatkan ampunan itu, kita bisa menjadi hamba Allah yang kembali kepada fitrah manusia, bagaimana pada saat ia dilahirkan bersih dari dosa, bayi yang suci, tidak memiliki kesalahan apapun. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita sehingga kita menjalankan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, kita menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pada saat Ramadan telah berakhir, kita menjadi hamba Allah yang fitrah, hamba Allah yang benar-benar berhasil mendapatkan kemenangan, dan kita berhasil meninggalkan segala jenis kedosaan, segala jenis keburukan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.